Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah. Semoga kita berdoa untuk mengawalinya. Semoga Allah SWT melancarkan kita dalam meraih ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, saya akan. Apakah kalian sudah siap belajar semua? Siap. Oke, baiklah, kalau sudah siap semua, maka saya akan absensi. Adelia hadir. Anastasia. Reva Anggraini. Revalina. Nadia Pertiwi. M. Rizky. Rizky Bangkit. Indra. Safira. Ifafa.
Ayundri, Winda, Nesya, Sasha, oke. Shiva, oke. Diana, Ikvana, Dia, Anissa, Sarah, Bella. Oke, Bella sakit ya. Kita doakan semoga Bella lekas sembuh dan bisa kembali sekolah kembali. Oke, selanjutnya apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Belum? Oke, materi kemarin masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, tentunya setiap materi ada kaitannya, maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Saya mau memberikan motivasi untuk kalian semua bahwasanya pada pagi hari ini itu sangat berkaitan dengan anak remaja ya, yang dimana tentu anak remaja ini lagi senang-senangnya untuk jatuh cinta. Apakah boleh jatuh cinta? Boleh. Yang nggak boleh kalau sampai kebablasan. Oke. Pada pagi hari ini ya, materinya itu tentang menjauhi pergaulan bebas. Kalian sebagai siswa, apakah mungkin saya tutup sebentar pintunya biar tidak. Oke, sebagai siswa, kalian apakah pernah mungkin melihat orang-orang yang melakukan pergaulan bebas? Nah, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Nanti kita akan bahas ya. Saya mau tanya dulu tapi ada yang tahu nggak? Apa itu pergaulan bebas? Apa? Kalau zina? Ada yang tahu zina? Pacaran, oh ada yang bilang pacaran, tapi nanti kita akan spesifikasikan apa sih zina itu. Apakah zina itu termasuk mendekati zina, pacaran itu apakah termasuk mendekati zina atau zinanya, ya. Jadi berbeda, nanti kita akan lihat ya. Oke, sebelum saya akan menyampaikan materi, maka saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bisa kalian lihat di depan, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ya pengertian pergaulan bebas dan zina sesuai dengan ajaran Islam dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap individu, keluarga maupun masyarakat. Karena nggak hanya mungkin di kalangan remaja di sekolah, tapi mungkin ada yang di luar sekolah, misalnya di lingkungan maupun masyarakatnya di sekitar rumah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga diri, ya. Ya bukan berarti saya itu tidak percaya dengan kalian bahwa kalian itu mampu menjaga diri, tapi tentu perlu ada kiat-kiat bagaimana nanti cara menjaga diri yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan solusi konkret dalam mengatasi permasalahan pergaulan bebas di lingkungannya masing-masing di sekolah maupun masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya ada pemahaman bermakna yang perlu kalian ketahui. Menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih tujuannya? Untuk apa? Bayangin, agama Islam itu sangat-sangat menjaga kita semua. Ya, agama Islam itu bukan mau mengekang, bukan mau mentidakbolehkan, tapi agama kita itu benar-benar menjaga agar kita tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak diingin. Coba bayangin kalau di rumah kita sendiri pun tidak ada peraturan, bayangkan kalau di sekolahan tidak ada peraturan, bayangkan kalau di lingkungan kita itu nggak ada peraturannya, bebas, pergaulannya bebas, akan jadi seperti apa kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira akan jadi bagaimana? Berantakan, namanya nggak ada peraturan, namanya bebas, mau ngapain aja bebas.
Tapi itulah kenapa kok kita itu ada namanya norma-norma agama, ada peraturan-peraturan agama yang perlu kita patuhi. Agar apa? Agar menjaga. Allah tuh sangat-sangat baik, Nak. Bertujuannya melindungi harkat dan martabat kita sebagai manusia. Bukan mau menjatuhkan, bukan mau bagaimanakan, tapi benar-benar menjaga, ya. Itulah pemahaman bermakna. Motivasinya adalah bagaimana juga kita sebagai manusia itu jangan hanya lihat larangannya, tapi bagaimana lihatlah hasil dari yang dilarang tersebut. Hasilnya untuk apa? Untuk menjaga harkat dan martabatnya manusia. Agar apa? Agar kita terlindungi. Bayangkan kalau kita nanti pergaulannya bebas, melakukan perzinahan. Kira-kira kalau zina itu nggak dilarang, bagaimana? Kalau nggak dilarang, perempuan dan laki-laki boleh satu kamar misalnya. Perempuan dan laki-laki boleh jalan berdua di tempat yang sepi. Wah, bayangkan akan jadi apa sepertinya kira-kira. Ya, mengerikan bukan? Ya, mengerikan sekali kalau kita bayangkan saja sudah mengerikan. Oke, selanjutnya ada masalah-masalah yang perlu kita hadapi di materi tersebut ya. Coba kita lihat di sini ada gambar. Menurut kalian nih, gambar yang ini patut tidak untuk dicontoh? Yang ini patut, ini sunnah, maka kadang bisa menjadi wajib kalau kita sampai bisa memenuhinya. Ya, yang ini yang nggak boleh dicontoh. Kenapa kok nggak boleh dicontoh ya? Karena ketahuan nih penggerebekan razia pasangan yang tidak menikah atau belum menikah. Bayangin belum menikah kegerebek, ada satpam, ada polisi, ada warga yang menghakimi. Mau? Enggak, jangan naudzubillahi min. Oke. Yang ini mau? Mau, tapi kalau sudah lulus sekolah. Kenapa kok harus lulus sekolah dulu? Karena menikah itu di usia dini itu tidak semudah itu. Bahkan menikah di usia saya yang sudah 25 tahun ke atas saja, itu juga tidak mudah. Jadi perlu persiapan yang matang ya untuk bisa sampai ke titik ini. Maka jangan jadi yang seperti ini. Jangan hanya terbawa oleh nafsu. Bahaya ya. Wah, kayaknya ada yang ngantuk nih. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya. Boleh berdiri semuanya? Oke, silakan berdiri dulu sebelum memulainya. Oke, kita akan menari-menari sedikit ya. Udah pernah senam pinguin? Oke, peregangan dulu, peregangan. Peregangan dulu, tangannya di atas sebelum kita memulai. Wah, ada sponsornya. Habis ketombe, muncul rontok. Pakai Tantin nanti ketombe. Formula Pro vitaminnya lawan ketombe, lebih kuat lawan rontok. Lawan ketombe, lawan rontok. Double solusinya. Diregangkan dulu tangan-tangannya Tantin. sebelum mulai. Oke, lihat layar di atas. Saya di mana nih? Saya di sini aja untuk mencontohkan. 5, 4, 3, 2. Yo, semua tangannya biar nggak ngantuk. Yo, digerakkan badannya, sesuaikan dengan instruksinya. Ya, berputar. Ya, tangannya. Ya, tangannya digerakkan, jangan ngantuk. Sambil suaranya. Ya. Ayo suaranya mana? Gak usah malu-malu. Yuk, kita berputar lagi. Tangannya. Iya. Yang ngantuk jadi melek. Yang udah melek tambah melotot ya.
Semuanya teriak. Ya, berputar. Ayo berputar. Masih ada nggak yang ngantuk? Udah melek. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kembali duduk dan kembali fokus kepada materi kita. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Masih tentang, ya setelah ada pernikahan tadi, kita lihat ya. Jadi jangan sampai ya nak, udah fresh ya, udah gak ngantuk lagi. Jadi jangan sampai ini terjadi kepada kita. Karena apa? Kalau terjadi ini sangat-sangat merugikan. Masa depan kita itu tidak akan pernah terulang kembali, ya. Masa depan tidak akan pernah terulang kembali. Yang ada hanya kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik. Tapi kalau untuk mengulang, waduh kemarin saya melakukan seperti ini, mau saya refresh lah, biar orang-orang nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya mau refresh lah, saya mau memperbaiki, biar orang-orang nggak tahu kalau saya itu pernah berbuat buruk misalnya, itu nggak akan pernah bisa. Tapi orang itu akan mengenang kita yang buruk-buruknya. Manusia itu begitu. Kita mau punya banyak kebaikan, tapi kalau kita punya banyak, cuma satu aja kesalahan, maka yang sering diingat orang itu bukan kebaikan kita, tapi yang lebih sering diingat adalah kesalahan. Jadi jangan sampai kita melalaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan mana yang sudah dilarang oleh Allah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian ya. Nah ini bisa ngaji semua kan anak-anakku yang hebat ini. Masya Allah, bisa insya Allah. Kita akan baca bersama-sama, tapi sebelumnya saya akan mungkin membacakan dulu, nanti kalian mengikuti ya. Agar apa? Agar nanti bisa sesuai ya. Bukan berarti ibu tidak percaya dengan kalian, tapi nggak apa-apa, kalian mengikuti ibu dulu baru kalian yang melaksanakan. Sebelumnya ya, oke siap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ulangi. Oke, saya dulu yang baca ya, baru kalian. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Wa sa'a sabila. Oke, jadi jangan sampai kita membaca tapi tidak memperhatikan panjang pendek dan tajwidnya. Bisa kita lihat apa sih makna dari Quran surat Al-Isra ayat 32 ini? Apa sih maknanya? Kenapa sih? Tadi saya kan nanya apa sih zina itu, ada yang menjawab pacaran. Ya, jadi apa sih zina itu pacaran itu tergolong kepada yang mendekati atau yang zinanya? Mendekati atau zinanya? Ayo, coba siapa namanya? Revalina. Jadi zina kalau pacaran itu termasuk yang mendekati atau yang melakukan zinanya? Melakukan zinanya, bukan mendekati zinanya. Melakukan ya? Oh, melakukan. Oke, nanti bisa kita refleksi lagi nanti ya, apakah berpacaran itu termasuk sudah melakukan zina atau masih mendekati zina. Karena konteksnya pacaran itu kan luas ya, banyak. Ngapain sih pacarannya tinggalan? Kalau pacarannya masih misalnya, ini ada pacarnya pegang-pegangan tangan misalnya, itu masih mendekati zina. Tapi ingat, Allah bilang
Dan janganlah kamu bayangkan mendekati saja sudah tidak boleh. Apalagi sampai melakukan zina. Loh, emang bedanya apa, Bu? Ya, mendekati dan melakukan zina. Apa bedanya? Ayo, ada yang mau pengen berbicara tapi kayaknya malu-malu. Apa bedanya? Malu? Wah, malu mau jawab. Apa bedanya? Kalau berpacaran tadi masih mendekati zina. Lalu zina itu apa sih? Kok belum dikatakan berzina pacaran itu? Kalau konteksnya masih pegangan tangan. Masih mendekati zina. Tapi ingat, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jangan sampai mendekati aja udah nggak boleh, pegangan tangan. Mungkin pacarannya apalagi tuh, ngapain tuh kalau pacaran biasanya? Pegangan tangan udah tadi. Ngapain lagi ayo? Peluk-pelukan, rangkul-rangkulan. Yang di kelas mungkin ada pengalaman, mungkin temennya ya, bukan kalian toh? Iya, temennya toh? Iya. Bukan saya kok, Bu, saya cuma lihat. Saya nggak berpengalaman, Bu, saya itu masih polos gitu. Enggak ya? Oh, masih polos, Bu, gitu. Jadi apa perbedaannya? Jadi zina itu apa, nanti kita akan melihat ya. Kita melihat pembahasannya dengan mendekati zina dulu, dari pacaran. Ini kita akan melihat apa sih zina itu. Zina berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan yang belum adanya ikatan Kalau yang pacaran tadi udah ada ikatan nikahnya belum? Jadi kalau misalnya melakukan hubungan badan antara si pacaran tadi boleh? Termasuk mendekati apa? Sudah melakukan zina? Oke, tadi kalau pacaran cuma pegangan tangan, itu konsepnya adalah mendekati. Tapi kalau misalnya sudah sampai melakukan hubungan badan suami istri, namanya perbuatan zina. Oke? Paham? Jadi itu konsepnya. Tapi ingat di awal-awal, kita ingat lagi di Quran surat Ali surat tadi 32, mendekati saja udah nggak boleh. Apalagi sampai melakukan zina. Oke, secara harfiahnya apa sih zina itu? Coba Revalina dibaca secara harfiahnya apa sih? Gak kelihatan. Maju sebentar ya, semangat. Sambil yang keras, sambil biar temennya tetap semangat. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang, perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Oke, beri tepuk tangan untuk semangatnya. Ya, kita apresiasi atas keberaniannya bisa maju ke depan. Jadi secara harfiah sama ya, perbuatan keji dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan maupun laki-laki yang belum pernah menikah. Tapi nanti ada istilah yang sudah pernah menikah pun akan melakukan perzinahan. Tapi konsepnya beda. Nanti kita bisa lihat, kita bisa membedakan ya. Jadi ini simpen dulu konsep zinanya. Jadi zina itu adalah kalau secara kata-katanya atau dari bahasa dan harfiahnya adalah hubungan suami istri, ya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Tapi ada dua konsep zina itu. Ada zina, satu namanya zina muhson, yang kedua namanya zina ghairu muhson. Apa itu? Udah ada yang pernah dengar belum? Apa sih zina muhson? Apa sih zina ghairu muhson? Ayo apa? Bingung? Oke, kita akan jelaskan. Tadi kan kalau zinanya sendiri, kalau kata zinanya sendiri adalah hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Terus apa sih hukumnya? Nah ini. Ada dua, namanya zina muhson dan ghairu muhson. Zina muhson adalah pelaku perbuatan zina yang statusnya
Sudah berkeluarga itu artinya sudah menikah, sudah secara ikatan yang sah. Lalu zina ghairu muhsan yang belum berkeluarga nih ya, bisa digarisbawahi. Sudah berkeluarga namanya zina muhsan ya. Yang belum berkeluarga namanya ghairu muhsan. Bisa diingat-ingat? Apa tadi yang ghairu muhsan? Belum apa sudah? Kalau yang muhsan? Sudah berkeluarga, oke. Sudah paham berarti konsepnya ya? Nah ini, apakah hukumannya sama? Tapi Bu, ada loh Bu yang sudah berkeluarga. Di mana? Sudah berkeluarga, tapi melakukan perzinahan. Kok bisa ya Bu? Kan sudah menikah Bu, sudah berkeluarga. Kenapa dikatakan kok bisa berzina? Iya, soalnya kata temennya jawab nanti. Karena melakukan hubungan zinanya bukan sama pasangannya, tapi sama orang lain. Boleh? Yang kalau kata orang zaman sekarang namanya apa? Pelakor, selingkuh, perebut suami atau istri orang. Nah, itu tidak boleh. Maka di sini ada hukumannya bagi orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Paham ya konsepnya zina muhsan dan ghairu muhsan. Oke, lanjut. Apa hukumannya bagi pezina muhsan? Apa hukumannya? Nah ini saya hapus dulu ya. Mengerikan nggak sih kira-kira hukumannya kalau hukuman Islam ini akan benar-benar diterapkan? Walaupun nggak diterapkan di dunia, nanti di akhirat diterapkan seperti ini. Nauzubillahimin. Yang pertama hukuman bagi pezina muhsan. Tadi pezina apa yang muhsan? Sudah berkeluarga. Yang pertama apa hukumannya? Dera atau dicambuk. Dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Mbak maaf, boleh cubit nggak? Boleh. Cubit sedikit. Sakit nggak kalau dicubit? Sakit dikit. Bayangin, saya cuman pegang ini, saya cubit sedikit, sakit. Bagaimana rasanya kalau kamu dicambuknya 100 kali? Mau? Sekali aja mau nggak? Nauzubillahimin. Jangan Yang kedua, maaf ya Mbak ya. Ya, itu hanya sebagai ilustrasi, tapi saya nggak nyubit beneran toh. Iya. Nanti saya dilapori sama maknya kan. Yang kedua, hukuman rajam yaitu hukuman mati. Kok ngeri? Masih mau melakukan zina? Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Bahkan konsep ini tuh cara menghukumnya nggak cuman dilempari batu terus atau mungkin dicambuk di ruangan terkhusus. Harapannya ya, nanti ada dalam Quran surat An-Nur ayat 2, itu harapannya Allah itu pengen yang dihukum tadi itu jangan dikasih ampun, ya. Allah pengen yang dihukum tadi itu diperlihatkan kepada semua umat muslim. Agar apa kira-kira? Agar jerah. Siapa yang jerah? Tidak hanya yang melakukan zina, tapi juga yang melihat dan belum melakukan zina. Agar memberikan pengawasan diri bahwa jangan sampai saya melakukan hal seperti itu. Karena kalau saya akan melakukan seperti itu, maka saya akan dihukum. Ya, hukumannya begini, ini bagi yang sudah berkeluarga. Lalu yang bagi yang ghairu muhsan, apabila pelaku perbuatan zina ghairu muhsan belum pernah menikah. Nah, ini yang belum pernah menikah ini konsepnya ada 2 lagi. Ya.
Sebenarnya bukan belum menikah, yang satunya sudah pernah menikah, tapi ada status namanya, mohon maaf, mungkin berpisah atau bercerai, atau mungkin satu lagi berpisah karena mungkin suami atau istrinya meninggal, ya, itu statusnya. Maka dikatakan mungkin janda atau duda. Janda atau duda ini juga dianggap sebagai zina yang belum pernah menikah karena sudah tidak ada ikatan menikah lagi, ya. Jadi yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, berarti ini sama sekali belum pernah. Ya, masih gadis perjaka. Kayak kali? Masih gadis perjaka toh? Masih toh? Enggak ada yang lagi berstatus janda atau duda? Belum kan? Jangan toh? Oke. Apabila pelakunya ghairu muhsan, ya, apabila janda dan duda ini kan tadi gadis dan perjaka, ya, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga, tak garis bawahi ben wedi. Hingga apa? Sampai NTP spedolnya ini. Meninggal dunia. Masih ada nggak sih yang nggak kapok? Masih nggak? Atau masih? Bu. Di sini mah bu lihat bu yang di Indonesia bu hukumannya. Apa hukumannya? Hah? Hanya 9 bulan gitu. Bagi orang-orang yang melakukan zina, gak masalah gitu ya. Nauzubillah min zalik misalnya. Inilah ngerinya hukum di Indonesia, ya. Apabila melakukan di Indonesia itu hukuman penjaranya, ya, bukan hukum Islamnya, itu hanya 9 bulan penjara. Ini yang saya takutkan adalah bagaimana orang-orang itu tidak akan pernah jerah, bahkan mungkin nggak kapok gitu, ya. Tapi saya harap kalian tetap berpegang teguh dengan hukum Islam, yang dimana ingat, apapun yang kalian lakukan sedetik atau mungkin hanya sebatas butir debu, itu akan Allah balas, ya, akan Allah berikan ganjarannya, mau itu kebaikan maupun itu keburukan. Jadi siap-siap berbuat baik, biar apa, walaupun sedikit berbuat baik jika tetap dibalas, ya, apalagi yang berbuat buruk, nauzubillah min zalik, jangan sampai, ya. Jadi harapan saya, ya, walaupun hukuman di Indonesia hanya 9 bulan penjara, tapi ya kita tetap berpegang teguh. Oke. Di sini saya sudah memberikan sedikit pengertian tentang bagaimana dan apakah itu zina. Jadi yang sekarang adalah kita lakukan adalah saya akan membuat kelompok, ya. Jadi saya sudah menyiapkan dan membagi kelompok. Jadi nanti saya sebutkan langsung pindah kepada posisi, ya. Posisi kelompoknya masing. Siap? Oke, sekarang berdiri lagi. Yang kenceng, ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Tetap semangat. Tepuk tangan semuanya. Oke, jangan ngantuk dulu, tetap semangat, silakan duduk. Saya akan bagi, siap-siap untuk berpindah. Sudah saya siapkan, ya. Ada di kelompok 1, saya pilih ada Adelia, Anastasia, Reva Anggraini, M. Rizky, dan Safira. Silakan berpindah. Terserah mau di mana, silakan pilih tempatnya. Oke. Kelompok 2 ada Revalina, ada Nadia, ada Indra, Irawan, ada Ivafa, dan Winda. Silakan berpindah. Kelompok 3 ada Rizky Bangkit, ada Ayun dari Nesya, Sasha, dan Siva. Berhadapan-hadapan, nak, berhadapan dengan kelompoknya. Boleh berbentuk lingkaran kalian masing-masing. Oke. Semangat, ya. Kelompok berapa sekarang? Oke, kelompok 4 ada Diana, ada Ivana, Dia, Anissa, dan Sera. Silakan pada kelompoknya masing-masing.
Oke, silakan. Nah, di sini sudah disiapkan ada kartun, kertas kartun ya. Silakan dipilih masing-masing. Tem, boleh. Silakan diambil, Mbak. Yang mana? Tukar? Boleh? Mau tetap? Mau yang ini. Pink. Dah hitam aja, oke. Oke. Nanti saya akan berikan masalah ya. Wih, seneng nggak dikasih masalah? Nggak seneng ya? Kok nggak seneng sih dikasih masalah? Masalah ini perlu diselesaikan ya, saya bagi dua-dua ya. Gak kelihatan ya? Kalau pakai itu, nanti boleh ditambah pakai ini tempelan untuk nempel ininya. Saya akan berikan kertas. Iya. Ada yang belum kebagian? Oke, sudah. Apa masalahnya? Masalahnya silakan ya. Oke, saya jelaskan dulu. Saya ingin kalian ya per kelompok ini saya akan berikan masalah nanti. Masalahnya adalah bagaimana menghindari pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Buat poster secantik-cantik mungkin. Bagaimana orang nanti kalau ngeliat poster kalian tuh tertarik, ngapain sih tuh kakaknya? Wah, ada apa namanya? Ada poster tentang bagaimana cara menjauhi pergaulan bebas dan zina. Misalnya nanti kamu boleh bawa posternya sambil teriak, jauhi pergaulan bebas, misalnya, ya. Nanti boleh. Atau mungkin kamu mau buat kreatif, saya minta juga tidak hanya di kertas karton, tapi di Canva. Jadi bisa di-share secara nyata ya di sekolah lewat mungkin tempelan di mading. Dan saya pengen juga kalian menempelnya di media dengan membuatnya lewat kan? Bisa. Oke. Nanti kalian buat sekreatif mungkin. Ya, saya akan bagikan gambarnya, boleh nanti kalian bisa. Mungkin hanya 2 gambarnya, tapi boleh kalian lebarkan ya dengan cara kalian masing-masing. Ada tentang pergaulan bebas juga. Sedapatnya, silakan. Boleh ditambah dengan kertas yang lain, ya. Ambil yang mana? 2. Oke. Oke, kasih 3. Oke, silakan dibuat semenarik mungkin. Boleh ditambahi gambar kalian masing-masing. Judul besarnya boleh digambar ya. Lalu nanti ditempelkan oleh gambar tersebut. Sama tugaskan teman kalian untuk membuatkan Canva. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu seluas-luasnya untuk mengerjakan. Oke? Silakan dikerjakan. Nah, biar di situ aja. Nah, di sini aja biar. Udah. Ya, silakan dibuat sebaik-baiknya. Oke, ada yang pakai Canva ya.
Itu ada gunting nak, boleh digunting. Ya, sekreatif mungkin. Ayo Rizky dibantu temannya, nanti lagi cari referensinya. Boleh dicari referensi. Jika ada yang perlu spidol besar boleh ke depan. Boleh, silakan. Boleh ditulis nomornya, nomor kelompoknya sama nama kelompoknya ya. Iya. Nanti boleh ya ditambahin kata-kata kalian ya. Oke, sekreatif mungkin. Sama yang di kanvanya.
Anginnya ya. Mana ide apa yang mau kamu tuangkan? Cara apa? Cara menjauhi pergaulan zina. Oke. Ini jauhi zina gitu. Udah ada kayak Apa? udah ada kayak ini kan dia. Sebentar. Habis itu Bentar. Apa yang mau kamu lakukan? ini kan
sudah ada kayak poster gitu Bu. Mm-mm. Di situ kita kasih penjelasan kayak gini gimana Bu? Boleh. Nanti pakai apa? Tulisan tangan atau tulisan tangan? Oke, boleh. Jangan lupa yang di Canva-nya juga ya. Oke, bagus. Oke, ini sama yang ini. Kita kan dapatnya kita nggak dapet yang ada zinanya. Itu yang itu sama yang jual bebas. Jadi kita milih tema tuh hubungan antara jual bebas, khusyuk dan zina. Zina, oke, bagus. Nanti bisa dipaparkan dan dijelaskan ya. Oke. Kalau masih ada yang butuh kartun untuk tambahan boleh. Ada warna hijau yang tersisa dari teman sebelah kalian. Kalau yang buat ingin lebih kreatif. Kalau udah taruh belakang lagi.
Boleh. Dia biru tapi. Mana prosesnya? Boleh. Nanti tapi dipresentasikan ya, kirim ke WA grup ya. Ya, nanti biar kita bisa dibuka di presentasi depan. Oke. Gimana prosesnya? Di tengah jalan. Canva udah jalan juga? Oke, bagus. Gimana? Nanti ya kita akan asesmen. Canva-nya udah ada yang buat? Udah, oke. Dikirim ke WA ya? Ya. Nanti biar saya buka di sini, nanti kalau kalian presentasi bisa saya bukakan di sini.
Mana udah dikirim? Oke, proses. Siapa yang kira-kira akan bersuara di depan? Silakan dipilih. Yo ya, 2 orang boleh. Semua juga boleh. Nanti ada yang presentasikan apa namanya? Posternya, ada yang pakai poster online-nya. Nanti bisa di-share. Agak loading ya. Oke, masih semangat? Oke, semangat. Nah, udah mau selesai belum ini? Ya, diselesaikan ya. Coba agak dibesarkan dikit gitu biar kelihatan. Nanti. Oh gitu. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi tulisannya. Oke. Bagus.
Udah ada yang ngirim di Canva-nya? Udah, oke. Coba saya buka ya. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Beda kelompok, beda slide juga nggak masalah, ya. Beda konsep juga nggak masalah, kan kreativitas masing-masing. Ya, boleh. Oke, udah selesai semua? Belum? Oke, semangat. Selesaikan. Ke nomor. Ibu. Boleh, ke grup boleh. Ibu aja. Kelompok ini sudah selesai? Belum? Bentar lagi. Oke, semangat.
Sudah? Belum. Oke. Ini? Belum? Wah, kreatif sekali. Ini rambutnya dimasukin. Ya. Udah? Oke. Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Silakan diselesaikan.
Sudah? Dikit lagi, oke. Oke, semangat, semangat. Selesai? Ada yang belum? Jangan lupa kanvanya dikirim agar bisa dipresentasikan. Kalau sudah dibereskan dan siap-siapkan bahan untuk presentasinya. Oke. Boleh, silakan. Kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Kelompok berapa ini yang selesai? Ini udah selesai? Udah. Ke nomor ibu boleh? Biar bisa dibuka, dipresentasikan di laptop. Kalau sudah dibereskan sambil nunggu yang belum selesai, ya, boleh kita saksikan dari kelompok berapa ini? 4 atau 2? 2.
Ada kelompok 2 yang akan mempresentasikan, nggak apa-apa sambil nunggu yang belum, ya. Kita akan melihat dan menyaksikan presentasi dari kelompok 2 yang luar biasa bagus dan canggihnya, ya. Luar biasa hebat. Beri semangat untuk kelompok 2, untuk kita semua juga. Selamat pagi. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2, boleh maju semua. Boleh pada bagian poster dan bagian kanvanya. Silakan yang mau mengkoordinasikan kanvanya di sini boleh. Boleh, terserah. Silakan pilihan Anda. Ibu akan menyaksikan lewat belakang layar sini. Yang lainnya silakan diperhatikan. Oh iya, boleh minta bantuan yang bisa pakai laptop. Biar yang lainnya presentasi semua. Nggak apa-apa. Ayo sayang, nggak apa-apa. Nah. No, yang bisa aja, yang bisa. Yang bisa aja. Udah yuk. Nanti aja yang bisa aja, yuk. Ayo. Jilbabnya enggak. Bisa, nanti bisa belajar. Yuk, bisa. Cuman tinggal geser biar temannya presentasi semua. Silakan, semangat. Saya akan tonton dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan mengenai pergaulan bebas atau zina. Saya Nadia Pertiwi selaku moderator dan Saya Reza Binasari. saya Sopan Serana. Saya Winda Rosari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya, atau agama. Contohnya perilaku seksual di luar nikah, penggunaan narkoba, dan kenakalan remaja dan lain-lain. Selanjutnya, faktor penyebab. Yang pertama, adanya kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, paparan media sosial dan teknologi, dan krisis identitas pada remaja. Faktor penyebab pengawasan orang tua. Yang pertama yaitu anak merasa bebas melakukan tanpa kontrol. Terus yang kedua yaitu orang tua yang tidak berkomunikasi dengan anak membuat mereka mencari bimbingan dari luar. Yang ketiga yaitu pentingnya dialog yang terbuka dan perhatian terhadap kegiatan anak. Selanjutnya lingkungan atau teman sebaya. Yang pertama yaitu remaja mudah terpengaruh untuk diterima dalam kelompok sosial. Yang kedua, tekanan teman sebaya dapat mendorong perilaku negatif, merokok, alkohol, hubungan bebas. Dan yang ketiga, pentingnya membekali anak dengan kemampuan mengatakan tidak. Faktor media sosial dan teknologi. Pertama, paparan konten tidak sesuai usia di media sosial. Kedua, kurangnya pengawasan aktivitas online dapat membuka peluang berperilaku negatif. Ketiga, edukasi penggunaan teknologi dengan bijak perlu diterapkan. Faktor krisis identitas pada remaja. Satu, remaja seringkali berada di fase bingung mencari identitas sendiri. Yang kedua, perasaan ingin diterima bisa membuat mereka terlibat dalam perilaku yang salah. Yang ketiga, pentingnya bimbingan moral dan dukungan keluarga. Oke. Ada juga dampak pergaulan bebas, yaitu kesehatan fisik seperti resiko penyakit menular, seksual, dan kecanduan narkoba.
Yang kedua ada kesehatan mental seperti depresi, stres, dan penurunan rasa percaya diri. Yang ketiga ada hubungan sosial, kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman. Cara mencegahnya yaitu yang pertama pengawasan dan komunikasi efektif dari orang tua. Yang kedua menciptakan lingkungan sosial yang positif. Yang ketiga edukasi tentang bahaya pergaulan bebas sejak dini. Dan yang terakhir pemanfaatan teknologi secara sehat. Kesimpulannya yaitu pergaulan bebas adalah tantangan serius yang perlu disikapi bersama orang tua, sekolah, dan masyarakat. Perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Ikut cara menjauhi pergaulan bebas atau zina. Yang pertama, mengenal dan memahami agama. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga ada menghindari situasi yang berpotensi bahaya. Yang keempat, membangun kepribadian yang kuat. Yang kelima, mengisi waktu dengan aktivitas yang positif. Yang keenam, mencari teman yang baik. Ketujuh, mencari bimbingan dari orang yang berpengalaman. Dan yang kedelapan, membangun kesadaran diri. Ada berapa? Baiklah, setelah ini kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Diberikan kesempatan. Cukup. Oke. Kalau gitu, presentasi kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Bagus sekali untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya. Luar biasa. Silakan kelompok berapa? 3, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Kelompok berapa? 4. Ayo, siapa? Oke, saya akan semangat sekali ya. Tidak terasa ternyata semangat untuk presentasi. Saya sekali lagi yang duluan angkat tangan, silakan maju. Saya ajukan. Siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 4, kita beri aplaus untuk kelompok 4 semuanya. Nanti habis ini kelompok dan lanjut kelompok 3, oke. Boleh, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hubungan antara khusyuk, zina, dan pergaulan bebas. Nah, di sini apa itu khusyuk? Sebagian ulama mengartikan khusyuk sebagai ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan tunduknya kemauan yang rendah yang disebabkan oleh hawa nafsu dan hati yang menangis ketika berada di hadapan Allah, sehingga hilang segala kesombongan yang ada dalam hati. Nanti slide-nya.
bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melawan data serta pengaturan yang ada. Zina merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dua insan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, tetapi melakukan hubungan suami istri. Hubungan antara khusyuk, zina, dan pergaulan bebas. 1. Khusyuk sebagai benteng dari pergaulan bebas dan zina. 2. Pergaulan bebas bisa menjerumuskan ke zina. 3. Salat yang khusyuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, silakan. Dibantu oleh temannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke PPT yang akan dibantu oleh Rina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara khusyuk, zina, dan pergaulan bebas. Apa hubungan antara khusyuk, zina, dan pergaulan bebas? Hubungan antara khusyuk, zina, dan pergaulan bebas bisa dijelaskan dari segi spiritual, moral, dan kontrol diri. Yang pertama, ada khusyuk sebagai benteng dari pergaulan bebas dan zina. Khusyuk dalam ibadah, terutama sholat, membuat seseorang lebih sadar akan aturan agama dan lebih takut untuk berbuat dosa. Jika seseorang khusyuk, dia akan lebih menjaga diri dari pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan ke zina. Sebaliknya, kurangnya khusyuk dalam ibadah bisa membuat hati lalai, sehingga seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua ada pergaulan bebas bisa menjerumuskan ke zina. Pergaulan bebas seperti pacaran berlebihan, berpakaian tidak sopan, atau sering berduaan tanpa batasan bisa membuka peluang untuk berzina. Jika seseorang tidak memiliki kontrol diri yang kuat, ia akan lebih mudah mengikuti hawa nafsu dan melakukan zina. Jadi, coba teman-teman bayangkan, kalau kita ini nggak khusyuk dalam beriman. Nah, hal-hal itu bisa menjerumuskan kita untuk berbuat zina, seperti berpacaran. Di sini teman-teman ada nggak yang berpacaran? Wah, hebat sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Beri aplaus. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat lagi, bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Nanti saya bukain dulu. Kelompok 1 sudah ngirim di WA ya? Yang coklat ini? Bukan ini? Bukan. Ini? Ada kok di ini kelompok 1 gitu. Yang nomor itu di atas. Ini? Ini bukan. Nih. Iya, itu. Yuk, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sebagai moderator, saya atas nama Reva Anggraini dan kawan-kawan saya yang bernama, perkenalkan nama saya Adia Francisca. Saya seorang moderator kami, saya Anastasia. Rizky, ya. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang
Pergaulan bebas. Apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya, atau agama. Adapun faktor penyebab pergaulan bebas yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, paparan media sosial dan teknologi, eksistensialitas pada remaja, penyalahgunaan internet, kurangnya kondisi diri. Selanjutnya, yaitu ada pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama ada kenali diri sendiri, pilih teman dengan baik, tingkatkan kegiatan, berani mengatakan tidak, diskusikan dengan keluarga. Untuk katakan tidak pada pergaulan bebas. Satu dilarang merokok, dua dilarang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tiga dilarang mengkonsumsi ganja, empat dilarang minum minuman keras. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus semuanya untuk teman-temannya, bagus sekali. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Boleh, silakan duduk, nanti saya bantu. Oke, silakan, ada kelompok berapa ini? Kelompok 3. Nomor 3. Oke. Silakan diperkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Jalan Polisya. Di sini saya berdiri sebagai moderator. Dan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara menjauhi zina. Dan rekan yang di samping saya bernama Nama saya Siti Bagitianto. Nama saya Fitri Awalini. Nama saya Nisa Adila. Saya Sasha Pidani. Ini yang mana ya, yang kelompok 3? 1186 ini? Ini? Iya. Di sini ada cara yang dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas. Yang satu ada perkuat iman dan prinsip hidup. Yang kedua ada pilih lingkungan dan lingkungan dan teman yang positif. Yang ketiga ada hindari situasi yang bisa memancing zina. Penjelasan tentang zina. Zina adalah perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan atau sudah berkeluarga, sedangkan ghairu muhsan belum ada ikatan pernikahan. Hukuman zina bagi pelaku zina dalam Islam adalah Apakah kelihatan? Adalah 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah. yang Jilid 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah. rajam. Hukuman bagi pelaku zina muhsan, rajam, dilempari batu hingga mati. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya. Wah, luar biasa sekali ya, semangat dari kalian semua untuk melakukan presentasi, bahkan sudah sampai melakukan project ya, yang udah kalian lakukan ada project poster dan project media sosial. Nanti jangan lupa yang sudah kalian buat di media sosial ini ya, seperti Canva tadi, di-share untuk kita bisa mengingatkan teman-teman kita di media sosial. Oke, setelah ini kita akan melakukan analisis dan mengevaluasi ya
tadi setelah kalian mengerjakan, apakah kalian lebih paham setelah kalian berkelompok, berdiskusi, ya, menemukan suatu masalah yang sudah saya berikan masalahnya, lalu kalian menemukan masalahnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana, adakah yang perlu diperbaiki? Nanti kita bisa sebutkan ya. Oke, setelah mengevaluasi pemecahan masalah tadi, ada namanya pergaulan bebas, ya, sudah banyak yang menyebutkan larangannya, ya, bagaimana cara menghindarinya. Bagaimana tadi cara menghindarinya? Ya, dari kelompok berapa tadi yang cara menghindari pergaulan bebas? Ya, silakan. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, mengenal dan memahami agama, Betul, terus. membangun hubungan yang sehat, Lalu, menghindari situasi yang berpotensi bahaya, terus membangun kepribadian yang kuat, mengisi waktu dengan aktivitas yang positif, dan mencari teman yang baik. betul. Jadi yang pertama itu, yang paling utama adalah bagaimana caranya mengisi diri kita sebagai manusia yang beriman dengan iman yang baik. Jangan sampai kita kosong, nggak tahu arah tujuannya. Maka kita dekat dengan Allah. Biar apa? Biar kita tahu mana yang perlu didekati dan mana yang perlu dijauhi. Itu evaluasinya dari beberapa poin-poin tertentu, ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Saya akan memberikan sebuah kertas, ya. Sebelum pada refleksi ini, saya ingin asesmen dulu. Kalian sudah saya share link, silakan dibuka link kuisisnya dulu. Sudah? Link kuisisnya dibuka. Kalau suruh masukkan kode, ini kodenya. Kita akan melihat sejauh mana kalian sudah belajar dan memahami, dan pada akhirnya bisa menjawab soal-soal tersebut. Bisa dibuka? Oh, belum gabung ya? Ya, langsung gabung aja. Kodenya? Ya, baru 2 orang. Ada yang sudah mulai mengisi. Ya, ada yang sudah mulai mengisi. Silakan. Silakan. Ada berapa orang yang sudah masuk ini? Baru 10, 11. Yuk yang lainnya mulai bergabung. Wah, ini udah berurutan ya, dari urutan pertama sampai urutan kesekian. Kira-kira siapa yang menjadi urutan pertama? Wah, beri aplaus. Mana Tasya? Tasya mana? Tunjuk tangan. Oke, kita beri aplaus. Yang kedua ada Ivana. Yang ketiga ada Safira. Luar biasa. Selanjutnya asesmen lewat Google Form. Silakan dibuka link Google Form-nya. Jangan lupa diisi nama kalian, lalu kelas 10 MPLB 1, ya, kelasnya. Lalu dikerjakan soalnya. Silakan dibuka. Kita lihat asesmennya sejauh mana mengetahui. Ya.
enggak ya? Iya. Oke, ada yang bisa masuk udah? Oke, silakan dikerjakan. Scroll yang bagian Zina. Oke, silakan kerjakan semampunya. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah, oke. Nanti Ibu akan lihat hasilnya dan saya akan share di grup kalian ya bagaimana hasil pembelajaran pada pagi hari ini ya. Saya akan lihat sejauh mana yang sudah kalian pelajari dan dapatkan ilmunya. Mungkin saya bisa ukur lewat asesmen tersebut ya. Oke, selanjutnya saya punya bahan untuk refleksi ya. Silakan tulis di sini bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan ditulis, saya akan bagikan ke belakang tolong. Kalau sudah ditulis, secepat-cepatnya tempelkan di pohon papan tulis tersebut. Silakan. Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Mungkin dari Ibu Rosita bagaimana refleksinya? Lalu dari pembelajarannya bagaimana? Silakan ditulis ya refleksinya. Kalau sudah, secepat-cepatnya lari ke depan. Tempelkan hasil refleksinya. Silakan ke sini ya. Tempelkan. Ayo, secepat-cepatnya, ayo tempelkan refleksinya. Ayo yang lainnya, refleksinya tempelkan. Awas jatuh. Silakan yang belum. Yang lainnya. Ada yang jatuh tolong Mas. Sebelah sini yang kosong. Ya yang lainnya silakan. Oke, saya akan membacakan sedikit refleksi ya yang perlu saya mungkin perbaiki dan proses pembelajaran ini perbaiki. Yang pertama, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin ibunya bahasanya terlalu terburu-buru ya. Jadinya mungkin perlu lebih pelan-pelan lagi. Oke, terima kasih. Pembelajarannya sangat menyenangkan dan seru. Nah, luar biasa. Untuk kedepannya kita bikin lebih seru lagi. Dan masih banyak lagi yang mungkin nanti bisa saya evaluasikan untuk diri saya sendiri, refleksikan untuk kalian juga. Mungkin itu ya Rizky ketinggalan ya. Apa? Jangan nggak bisa dibaca Ki. Apa Ki? Jangan apa? Jangan? Oh, bisa lebih santai. Jangan terlalu serius ya mungkin. Ya boleh. Ya, itulah refleksi pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini dari menjauhi pergaulan bebas dan zina? Apa kesimpulannya? 1. Jangan berzina. Sebelum berzina tadi apa? Jangan mendekati zina. Yang kedua, jangan berzina, jangan mendekati zina dan jangan berzina. Lalu yang ketiga kita ambil 5 poin saja. 3. Kalau untuk remaja jangan mendekati pergaulan bebas karena kalau sudah mendekati takutnya terjerumus kepada mendekati zina dan
bahkan melakukan zina. Yang kelima, jangan apa? Yang kelima, yang paling kesimpulannya nih ya, kalau tadi udah jangan, sekarang adalah dekatkan diri kepada Allah agar tidak terjerumus dalam pergaulan dan Oke. Ada mungkin nanti rencana pembelajaran minggu yang akan datang ya, kita akan bisa memperbaiki tadi dari evaluasi dan refleksinya. Nanti bisa kita perbaiki minggu depan dan mungkin akan lebih seru lagi. Oke, ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak, cukup. Oke, kalau sudah silakan bereskan tas kalian, lalu kita akan berdoa. Ya, boleh di sini. Sudah dibereskan semua tasnya? Oh ya, silakan. Sudah rapi semuanya. So, sekali lagi refleksi. Kasih W, kasih O, kasih W. Nanti jawabnya? Oke, yang lebih keras. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, untuk pembelajaran hari ini tepuk tangan tuh semuanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pada pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk pulang. Duduk siap. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa, mulai. Amin ya. Beri salam. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan fi amanillah. Silakan istirahat ya. Terima kasih. Saya kembali lagi salamkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.